Andai kata sombong pelayan satu rumah makan, maka tidak akan ada orang mendekat ke sana, mereka pindah ke rumah makan yang lain. Demikian juga dengan usaha-usaha yang lain. Sebenarnya sombong ini dimanapun tidak boleh, tidak saja di perusahaan, di pemerintahan apalagi. Kalau kita digaji rakyat, kita sombong, alangkah naifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dengan saya Bustami Narja. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel ini selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, di dalam berbisnis, di dalam mengelola suatu usaha, yang perlu dihindari adalah sifat sombong. Sombong merupakan benalu yang harus dikikis habis dari sebuah perusahaan, dari sebuah bisnis, dari sebuah usaha. Andaikan sombong berada dalam suatu usaha, usaha itu akan hancur oleh kesombongan tersebut. Ibu-ibu, tete-tete yang suka masak, beli kecap yang terbaru namanya DB. Manisnya luar biasa. Kalau nggak manis lihat orangnya. Aku mau mencoba kecap DB. Kecap DB sewana lama. Cobian kecap DB enak banget. Contohnya, seorang pengusaha kalau dia sombong, relasi jelas akan menjauh. Demikian juga seorang pengusaha tidak sombong, rendah hati, mudah bergaul, low profile, tetapi jajarannya ke bawah kalau tidak bisa dikontrolnya sehingga menjadi staf-staf yang sombong. Nanti akibatnya juga akan membuat perusahaan tersebut hancur berantakan. Apalagi sebuah usaha yang jauh rentang kendalinya ke bawah. Misalkan sebuah pabrik ataupun sebuah ekspedisi yang membutuhkan jaringan yang panjang ke bawah. Andaikan sebuah ekspedisi, sebuah pengiriman paket dan dokumen, sebuah kargo misalnya yang berpusat di Jakarta. Mungkin pimpinannya di Jakarta tidak sombong, baik hati, rendah hati. Tetapi ketika dia tidak mampu mengontrol jajarannya ke daerah-daerah yang berhubungan langsung dengan konsumen, sombong, akan hancur perusahaan tersebut. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena itu, sifat sombong dalam sebuah perusahaan perlu dihindari. Sombong itu bisa saja dalam sifat tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh konsumen yang merupakan kelemahan-kelemahan dari perusahaan tersebut di dalam pelayanan misalnya. Bisa saja ini, misalnya dalam pengiriman paket dan dokumen contohnya, dalam pengiriman barang contohnya, pengiriman barangnya terlambat atau ada barangnya yang rusak. Ketika disampaikan oleh konsumen kepada pihak yang melayani, lantas dia marah. Jangankan menerima baik, tapi marah, tidak terima apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan oleh konsumen. Ini namanya sombong. Tidak sadar bahwa kehidupan sebuah perusahaan adalah dari konsumen. Jadi dengan demikian, sombong perlu dihindari dari sebuah perusahaan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, apapun jenis bisnis
apapun jenis usaha itu tidak mungkin hanya satu orang kita saja, satu perusahaan saja yang memiliki usaha tersebut. Jelas banyak yang memilikinya. Contoh, kalau dulu SPBU itu adanya sekian kilometer, sekian puluh kilometer baru ada satu. Sekarang di tiap tikungan ada. Andaikan ada satu SPBU yang pelayanannya kurang baik, yang orang-orang yang melayani sana sombong, orang akan meninggalkan itu tempat, pindah ke tempat lain. Rumah makan juga demikian, restoran juga demikian. Kalau dulu mungkin satu pasar, mungkin satu restoran atau satu rumah makan, 3 rumah makan. Sekarang di tiap perempatan jalan ada rumah makan. Andai kata sombong pelayan satu rumah makan, maka tidak akan ada orang mendekat ke sana, akan pindah ke rumah makan yang lain. Demikian juga dengan usaha-usaha yang lain. Karena itu memang sifat sombong perlu dihindari, apalagi di tengah-tengah persaingan usaha yang sangat ketat sekarang ini. Ini pengalaman saya. Saya pernah bermitra dengan satu perusahaan jasa. Ketika saya bermitra dengan dia, ada seorang yang berhubungan langsung dengan perusahaan saya, sombong sekali dia. Dia menganggap perusahaan kami bawahan dia, padahal kita mitra sejajar, mitra kerjasama. Waduh, dia berani mengatakan akan mentok perusahaan saya, akan memutus hubungan kerja. Padahal dia di sana staf, bukan pemilik perusahaan. Saya nasihati baik-baik. Perusahaan Anda ini akan hancur nanti kalau banyak di dalam perusahaan tempat Anda bekerja ini orang-orang seperti Anda sombongnya. Akhirnya memang beberapa tahun kemudian perusahaan itu meredup bagaikan lampu yang kehabisan minyak. Konsumen makin lama makin sepi. Kayaknya memang saya mendengar banyak sekali yang sombong di perusahaan itu, orang-orangnya. Ini mungkin saja karena pihak yang di atasnya tidak mampu mengontrol sampai ke bawah. Sehingga pimpinannya baik, tetapi staf-stafnya, karyawan-karyawannya banyak yang sombong-sombong, yang merasa dia paling hebat, yang berusaha perusahaannya di atas angin. Sebenarnya sombong ini dimanapun tidak boleh. Tidak saja di perusahaan, di pemerintahan apalagi. Kalau kita digaji rakyat, kita sombong, alangkah naifnya. Tetapi memang banyak juga terjadi. Kita melihat arogansi kekuasaan, arogansi jabatan, arogansi kedudukan sering juga terjadi di jajaran pemerintahan. Di mana-mana tidak boleh sombong itu, dimanapun. Sombong itu adalah kebencian dari Allah. Sombong itu sifat setan. Karena itu hindarilah kesombongan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.